Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah bikin peta konsep untuk materi kedua, hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kita baca bersama-sama ya. Pada zaman Nabi, umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, belum terlihat jelas para pengingkar sunnah. Pada awal abad Bani Abbasiyah sudah muncul secara jelas tapi masih minoritas. Pada zaman Imam 4 madhab hingga sekarang sudah muncul para pengingkar sunnah di berbagai tempat. Misalnya Mesir, Malaysia, Indonesia dengan tokohnya masing-masing yang punya argumentasi masing-masing. Dan menurut Imam Syafi'i, ada 3 golongan mungkir as-sunnah, orang-orang yang mengingkari hujjah, hadis sebagai hujjah, ya. Yakni membagi 3, diantaranya yang mengingkari seluruh sunnah, yang kedua seluruh sunnah kecuali yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran, dan yang ketiga menolak sunnah yang berstatus ahad. Artinya dia hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Kehujahan hadis, ya. Di sini kita akan bahas tentang 4 hal, yakni pengertian secara etimologi. Hujjah artinya keterangan, alasan, bukti atau argumentasi. Secara terminologi, ahli ilmu mantik menyebutkan bahwa istilah hujjah sama dengan etimologinya atau burhan, ya, dalil yang kuat. Berhujjah berarti memberikan alasan-alasan sebagai dasar penetapan hukum, ya. Latar belakang perlunya berhujjah kepada hadis, yakni sesuai dengan aspek normatif, yakni sesuai petunjuk Al-Quran. Quran surat Al-Ahzab ayat 36 bisa dibuka sendiri ya. Aspek historis pada abad pertama hingga pertengahan abad kedua Hijriyah, hadis sebagai dasar hukum, dasar penetapan hukum. Oke. Kriteria hadis sebagai hujjah, yakni kualitas hadis harus sesuai kriteria kesahihan hadis. Di antaranya sanad bersambung sampai Nabi, rawi jujur dan amanah, rawi dhabit, rawi bukan mudallis, ya. Tidak meriwayatkan bil makna. Ini menurut Imam Syafi'i. Klasifikasi kehujahan hadis, di sini ada hujjah naqliyah, yakni argumentasi dogmatikal, mencakup Al-Quran, hadis, sunnah, para sahabat beliau, ijma' mereka. Hujjah aqliyah, argumentasi rasional, berdasarkan hasil pemikiran logis dan sistematis. Sudah paham ya? Untuk hal-hal yang terkait dengan pengembangan dari istilah-istilah dalam hadis akan kita bahas selanjutnya ya. Sekarang kita akan masuk pada materi urgensi kehujahan hadis zaman sekarang. Yakni, ini berdasarkan pertanyaan kemarin ya. Sebagai pedoman atau sumber hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di berbagai bidang sesuai situasi dan kondisi. Seperti dalam pandangan ulama yang berhujjah kepada hadis tentang problem pandemi corona dan implikasinya dalam bidang keagamaan. Nah, ini fungsi dari hadis selain melihat kepada dalil Al-Quran yang menjadi sumber utamanya. Sekarang kita akan bahas tentang dalil-dalil yang menetapkan kehujahan hadis. Di sini ada 3, menurut petunjuk nas Al-Quran, menurut petunjuk akal, dan menurut ijma' sahabat. Menurut petunjuk nas Al-Quran, wajib ittiba' yang disampaikan Nabi, ya.
Dalilnya Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang disampaikan Rasul kepadamu, terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Ini ya, dalil yang menetapkan kehujahan hadis, yakni adanya ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan untuk mengikuti apa yang disampaikan Nabi. Sudah paham ya? Menurut petunjuk akal sekarang ya. Di sini bahwa dalil-dalilnya, isi dan redaksi diterima dari Allah. Ketika tidak terdapat, maksudnya di sini adalah bahwa ketika Rasulullah mewajibkan untuk berijtihad, itu adalah ketika tidak ada keterangan dari wahyu Allah ya, atau melalui ilham, sehingga Nabi butuh untuk berijtihad ya. Ini pahamnya seperti itu menurut petunjuk akal. Maksudnya adalah hasil ijtihad Nabi ketika tidak melalui wahyu atau ilham. Untuk selanjutnya, menurut ijma' sahabat, prosesnya jika tidak mendapati dalam Al-Quran, maka bisa melihat kepada ketentuan yang ada di hadis ya. Jika tidak ada ketentuan hadis, maka ada contohnya Abu Bakar yang menanyakan kepada sahabat yang masih ingat tentang permasalahan agama pada waktu itu ya. Sehingga bertanya kepada sahabat yang masih ingat itu merupakan ijma' dari para sahabat. Maksudnya seperti itu ya. Sudah paham ya? Jadi ada prosesnya bagaimana ijma' itu disepakati oleh sahabat. Sekarang kita akan bahas tentang kehujahan hadis menurut Imam Madhab ya. Yang 4. Di antaranya Imam Abu Hanifah, hasil pemikiran beliau, berhujjah dengan hadis mutawatir, menerima hadis ahad dengan syarat rawi tidak menyalahi riwayatnya, riwayat tidak terkait dengan soal umum, dan riwayat tidak bertentangan dengan qiyas. Beliau menerima hadis mursal jika tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, Imam Malik bin Anas, sunnah sebagai sumber keberadaan hukum-hukum baru di luar Al-Quran. Dasar penetapan hukum beliau adalah Al-Quran, sunnah, a'mal ahli Madinah, dan qiyas. Beliau menerima hadis masyhur, hadis mursal, hadis mutawatir, dan hadis ahad dengan syarat tidak bertentangan dengan amalan-amalan ulama Madinah. Yang ketiga, Imam Syafi'i, dasar penetapan hukum yakni Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Baru kemudian ada dasar yang lain yakni ijma' fuqaha, qaul sahabat, dan qiyas. Beliau menerima hadis ahad dengan syarat rawi amanah, berakal, dhabit, benar-benar mendengar hadisnya dan bukan merupakan ahli ilmu. Menerima hadis mursal dengan syarat, beliau menerima hadis mursal dengan syarat disampaikan oleh tabi'in yang banyak berjumpa dengan sahabat, ada petunjuk yang menguatkan sanad ya. Beliau juga menentukan bahwa hadis mursal tingkatannya lebih rendah dari hadis ahad, dan hadis ahad di bawah hadis mutawatir, dan hadis mutawatir berada di bawah Al-Quran. Intinya adalah Al-Quran merupakan sumber utama,
Dan tingkatan hadisnya mulai dari mutawatir, ahad, sampai mursal. Ini adalah kesimpulan dari pemikiran Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berhujjah dengan hadis mutawatir, hadis ahad, hadis mursal, dan hadis dhaif. Menerima hadis ahad dengan syarat untuk bidang a'mali atau pengamalan, dan bisa juga untuk i'tiqadi, yakni bidang akidah. Menerima hadis mursal dengan syarat berasal dari sahabat, tabi'in, tabi'in. Menerima hadis dhaif dengan syarat dalam keadaan darurat, rawi bukan pendusta dan ketika tidak menemukan penjelasan masalah dalam hadis mutawatir, ya. Ini diantara hasil pemikiran dari 4 imam madhab. Sudah paham ya? Jika ada pertanyaan nanti bisa diberikan ya, dilontarkan dalam kolom komentar. Kemudian kita berlanjut ke golongan mungkir as-sunnah. Argumen-argumennya ada naqli dan ada non-naqli, maksudnya selain Al-Quran dan hadis. Naqli, ada 2 dasar utama dari golongan ini, yakni surat An-Nahl ayat 89 dan surat Al-An'am ayat 38. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Untuk terjemah arti dari surat An-Nahl ayat 89. Sedangkan arti dari surat Al-An'am, tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Dari dua terjemah dari surat An-Nahl dan Al-An'am ini bisa disimpulkan oleh golongan mungkir sebagai argumen mereka. Yaitu yang pertama, Quran itu sudah lengkap ketentuan agama, jadi tidak butuh hadis. Yang kedua, aturan atau tata cara sholat 5 waktu tetap berdasar Al-Quran. Ada surat ayat-ayat lain yang menjelaskan, bukan hadis. Itu pendapatnya. Intinya lebih utama substansi, teknisnya tidak penting. Kemudian mereka menyimpulkan lagi bahwa ayat Al-Quran untuk patuh pada Rasulullah, perintah untuk patuh kepada Rasulullah berlaku ketika beliau masih hidup sebagai ulil amri. Setelah beliau wafat, maka kepatuhan itu gugur. Nah, ini argumen-argumen dari golongan mungkir as-sunnah, ya. Kemudian ada lagi dalil mereka yang mereka anggap benar dengan adanya 2 ayat-ayat Al-Quran lainnya seperti surat Fatir dan surat Yunus yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dhon tidak dapat dijadikan hujjah. Ya. Kemudian yang berikutnya ada riwayat hadis yang menjelaskan bahwa kita wajib berpegang pada Al-Quran saja atau kitabullah. Di sini hadisnya, ma atakum anni fa'riduhu ala kitabillah fa iwafaqu kitaballahi falam aqulhu wa innama ana muwafiqun kitaballahi wa bihi hadani Allah. Oke. Dari hadis ini disimpulkan bahwa berpegang pada Al-Quran saja atau kitabullah itu adalah lebih penting dan tidak butuh kepada hadis. Nah, begitu maksudnya. Kemudian untuk dalil non-naqli selain Al-Quran dan hadis, di sini ada 5 yang saya paparkan, yakni Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab. Jadi, orang yang ahli bahasa Arab tidak membutuhkan hadis untuk memahami Al-Quran. Udah paham ya? Hadis adalah sumber kemunduran umat Islam. Dan umat Islam terpecah karena hadis Nabi, itu pandangan mereka. Yang ketiga, hadis dianggap dongeng dalam kitab-kitab hadis yang sudah ada sekarang ini.
karena hadis lahir setelah Nabi wafat. Yang keempat, zaman Nabi hadis tidak tercatat menurut mereka, sehingga peluang merusak hadis besar. Yang berikutnya, kritik sanad dalam ilmu hadis sangat lemah untuk menentukan kesahihan hadis. Nah, oleh para ulama yang membela as-sunnah, beliau memaparkan bukti-bukti kelemahan argumen mungkir as-sunnah. Di antaranya dalil nakli yang disebutkan oleh golongan mungkir dibantah dengan dalil seperti ini ya. Ini adalah menurut pembela sunnah, ulama-ulama yang menentang tentang argumen-argumen dari golongan mungkir as-sunnah. Yang pertama, ayat dalam Al-Quran menjelaskan kewajiban atau ketentuan agama yang sifatnya global, sehingga hadis itu penting untuk menerangkan rincian teknis pelaksanaannya dan merupakan kewajiban bagi para ulama untuk berijtihad tentang ketentuan agama tersebut, teknisnya. Yang kedua, riwayat hadis dalam argumen sangat lemah kualitasnya. Maksudnya, riwayat hadis yang diungkapkan oleh golongan mungkir as-sunnah itu sangat lemah kualitasnya. Di antaranya, sanadnya ada yang terputus, rawi ada yang majhul, dan juga ada yang tertuduh dusta. Oke? Yang ketiga, istilah dzon. Dasar ayat yang mereka paparkan tentang istilah dzon sebenarnya bukan terkait dengan kualitas hadis ya, tetapi keyakinan yang menyekutukan Tuhan. Jadi tidak ada kaitannya dengan hadis. Kemudian yang kedua, pemahaman interpretasi tentang Quran itu termasuk dzon, bukan qot'i. Jadi ketika mereka memahami atau menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran, berarti interpretasi mereka bersifat dzon dan wajib ditolak. Nah, itu merupakan bantahan-bantahan kepada argumen mungkir as-sunnah. Itu dari segi naklinya. Sekarang kita akan lihat non-nakli ya. Yang pertama, adanya kenyataan bahwa ahli bahasa Arab tetap butuh hadis untuk memahami ayat-ayat Al-Quran pada kenyataannya sekarang. Dalam sejarah hadis, perkembangan keilmuan zaman klasik itu tetap terkait dengan hadis atau seiring dengan perkembangan hadis. Jadi mereka perkembangan ilmu termasuk ilmu hadis itu juga berkembang pada zaman klasik, sehingga hadis juga ikut mendorong memajukan umat Islam. Jadi ini membantah argumen dari mungkir as-sunnah. Kemudian yang ketiga, ada para sahabat Nabi yang rajin mencatat hadis. Mereka berpendapat, untuk golongan mungkir as-sunnah ini berpendapat bahwa pada zaman Nabi hadis tidak tercatat, tetapi pada kenyataannya ada para sahabat Nabi yang rajin mencatat. Contohnya kalangan murid Anas bin Malik. Ada 40 orang yang rajin mencatat hadis dalam pengajian-pengajian di zaman Nabi dan zaman sahabat. Oke? Semoga paparan singkat dari apa yang saya sampaikan dalam peta konsep ini bermanfaat. Dan semoga kita sudah bisa memahami ya tentang poin-poin penting tentang hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, bagaimana pengertian kehujahan hadis, bagaimana golongan yang mungkir as-sunnah, golongan yang menjadikan hadis sebagai hujjah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.